Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai landasan awal, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menaati kesabaran. Quran Surah Al-Ars. Adab menasehati dalam Islam. Mengutip buku pelajaran Adab Islam 2 oleh Ahmad Syukri dan kawan-kawan, dijelaskan beberapa adab yang harus dilakukan ketika menasehati orang lain. Nasihat bagi seorang muslim sangatlah penting, karena dengannya akan tercipta hubungan silaturahmi dan persaudaraan yang kuat, serta munculnya tradisi saling menjaga dalam kebenaran. Pertama, ikhlas karena Allah dalam menasehati. Seseorang yang ingin menasehati hendaklah memiliki niat semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan kebaikan tidak diterima dan tidak dianggap sebagai amalan soleh kecuali jika dengan niat yang ikhlas. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menasehati sesuai syariat. Selain niat yang harus ikhlas, cara memberikan nasihat juga harus benar dan sesuai dengan syariat. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW memberikan tingkatan urutan dalam mengingkari kemungkaran. Beliau bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika tidak mampu untuk mengingkari suatu kemungkaran dengan tangan, maka tidak boleh nekat tetap melakukan pengingkaran dengan tangan walaupun niatnya baik. Namun berpindah kepada cara selanjutnya, yaitu mengingkari dengan lisan. Ini mengisyaratkan wajibnya mengikuti tuntunan syariat dalam mengingkari kemungkaran dan juga dalam menasehati. Yang ketiga, menasehati dengan lembut
Ketika seseorang datang dan meminta nasihat, maka hendaklah sambut dengan lemah lembut. Seseorang yang hendak memberikan nasihat haruslah memiliki sikap lembut, sensitif, dan beradab di dalam menyampaikan nasihat. Meskipun orang yang meminta nasihat berada di jalur yang salah, hindari untuk menghardik dan mengungkapkan kalimat-kalimat yang seolah-olah memojokkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sikap kelembutan yang ada pada sesuatu pasti akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, menasehati secara rahasia. Sebaik-baik nasihat adalah yang dilakukan secara empat mata tanpa diketahui siapapun. Bahkan kalau perlu diberitahukan secara rahasia, hendaknya memberi nasihat kepada orang lain, tidaklah di hadapan orang banyak, sehingga tujuan dari nasihat akan tercapai. Menasehati seseorang di tengah keramaian juga akan membuat orang tersebut malu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarkannya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti. Dewan Asy-Syafi'i. Yang kelima, memaksa agar nasihatnya diterima. Salah satu kewajiban seorang muslim adalah menasehati saudaranya tatkala melakukan keburukan. Sementara seseorang pemberi nasihat hanyalah sebagai orang yang menunjukkan jalan, bukan memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya. Ketika memberikan nasihat pada seseorang, jangan pernah memaksa orang tersebut menerima nasihat secara langsung. Dalam memberikan nasihat diperlukan hati yang lapang bila nasihat yang telah diucapkan ternyata tidak diindahkan oleh orang tersebut. Yang keenam, mencari waktu yang paling tepat. Setiap orang tidak selalu dalam keadaan siap untuk menerima nasihat. Terkadang ada kondisi jiwanya yang sedang gundah, marah, sedih, atau hal lain yang menghalanginya untuk merenungi atau bahkan menolak nasihat tersebut. Pemilihan waktu yang tepat ini sekaligus menjadi penentu seseorang menerima nasihat. Ibnu Mas'ud pernah bertutur, sesungguhnya ada kalanya hati bersemangat dan mudah menerima, dan ada kalanya hati lesu dan mudah menolak. Maka ajaklah hati saat dia bersemangat dan mudah menerima, dan tinggalkanlah saat dia malas dan mudah menolak. Al-Adab Asy-Syariyah Ibnu Muflih. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.